Baiklah, sekarang kita belajar tentang sistem koloid ya. Nah, apa itu sistem koloid? Kita lihat sini ya. Nah, ini. Koloid adalah campuran heterogen. Campuran heterogen dari dua fase ya, dari dua zat atau lebih, di mana partikel berukuran koloid tersebar atau terdispersi di dalam zat lain ya. Terdispersi dalam zat lainnya. Zat yang tersebar atau terdispersi disebut sebagai fase terdispersi, sedangkan zat penyebarnya disebut sebagai medium pendispersi ya. Jadi coba kita lihat yang ini ya. Yang ini kalau kita campurkan garam dengan air, dia akan larut ya. Yang garamnya namanya zat terlarut, airnya namanya pelarut ya. Nah, kalau ini campuran susu dengan air ya, ini bukan larut dia namanya, tapi terdispersi gitu ya. Jadi yang mendispersi itu adalah air, zat yang terdispersi itu adalah susu ya. Jadi di sini namanya, kalau ini fase pendispersinya di sini adalah air, fase terdispersinya adalah susu ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai koloid. Nah, perbedaannya nih nampak jelas. Kalau di dalam larutan ini tidak nampak lagi mana gula, mana air ya. Kalau ini masih nampak susunya gitu ya, masih nampak. Nah, kalau suspensi misalnya campurkan katakanlah pasir dengan air ya, jadi dia tidak larut, seperti itu dia. Jadi maka di sini kalau dalam ini yang namanya koloid tadi ya. Nah, ini namanya larutan, ini namanya suspensi ya. Bisa dibedakan ya. Jadi fase terdispersi dan fase pendispersi kalau di dalam koloid ya. Kalau larutan zat terlarut dengan pelarut, itu bedanya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis koloid ya. Jenis-jenis koloid ini ada 8 ya. Yang pertama, ini nomor 1, fase terdispersinya padat, pendispersinya padat ya, namanya sol padat. Contohnya panduan logam, intan hitam, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, fase terdispersinya padat ya, wujudnya padat. Fase medium pendispersinya adalah cair, maka namanya sol cair ya. Itu contohnya cat ya, tinta, tepung di dalam air. Nah, itu kan fase terdispersinya padat, pendispersinya cair ya, seperti itu kan. Macam tepung dalam air ini kan, tepungnya wujudnya padat, airnya cair, itu maksudnya ya. Jadi tepung ini akan terdispersi oleh air ya. Cat juga demikian, tinta juga demikian ya. Yang ketiga, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas. Nah, namanya sol gas ataupun aerosol padat ya. Debu di udara, ini kan debu ini kan didispersi sama udara ya. Nah, asap juga demikian ya. Asap itu zat padat didispersi oleh gas, oleh udara. Debu juga tadi gitu ya. Debu itu kan wujudnya padat, sedangkan yang udaranya wujudnya adalah gas, seperti itu dia. Kemudian yang keempat, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, namanya emulsi padat ya. Contohnya keju, mentega, jelly ya. Nah, itu fase terdispersinya cair, pendispersinya padat. Yang kelima, fase terdispersi cair, pendispersinya juga cair. Itu namanya anti-emulsi ya, atau emulsi cair. Contohnya santan, susu mayones ya, susu dan mayones ya. Santan itu
kan wujudnya cair ya, dicampur dengan air kan dia akan terdispersi di dalam air. Susu juga demikian ya, dan kedua-duanya wujudnya itu adalah cair maksudnya. Yang keenam, fase terdispersinya cair, pendispersinya gas, namanya emulsi gas atau aerosol cair ya. Nah, awan ya, awan itu fase terdispersinya cair, pendispersinya gas ya. Pendispersinya kan udara, terdispersinya air ya, itu kalau awan kabut ya. Kemudian yang ketujuh, fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, namanya buih padat, contohnya batu apung. Kemudian fase terdispersinya gas, fase medium pendispersinya cair, namanya buih ya. Nah, contohnya busa sabun, putih telur, kalau dikocok gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa gas dengan gas nggak ada? Karena gas, dalam gas itu bukan koloid lagi, tapi dia merupakan larutan ya. Nah, sekarang kita lihat koloid ini ada yang koloid liofil dan ada liofob. Apa yang koloid liofil? Koloid liofil atau suka cairan ya, adalah koloid di mana terdapat gaya tarik menarik yang besar antara fase terdispersi dan medium pendispersinya ya. Terdapat gaya tarik menarik yang besar ya. Contohnya sabun atau deterjen dalam air. Ya, itu koloidnya itu termasuk koloid liofil ya. Atau suka cairan. Nah, kemudian koloid liofob. Liofob itu tidak suka cairan ya. Adalah koloid di mana gaya tarik menarik antara gaya tarik menarik yang lemah antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Ya, artinya dia menolak gitu ya. Medium pendispersinya. Contohnya dispersi emas atau belerang di dalam air ya. Belerang dalam air itu belerang itu tidak suka dengan air ya. Makanya terbentuk koloid yang liofob seperti itu. Kemudian kita akan belajar lagi tentang sifat-sifat koloid ya. Sifat koloid ini yang pertama adalah ada disebut sebagai efek tindal. Efek tindal itu adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloidnya. Contohnya sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut ya. Kemudian sorot lampu proyektor bioskop yang berasap ya. Nah, itu namanya efek tindal, efek penghamburan cahaya. Kenapa dia menghamburkan cahaya? Dia seperti ini ya. Nah, ukuran partikel koloid ini dapat menahan menghamburkan cahaya. Kalau dalam larutan dia ini seperti ini, larutan nih tidak ada dihamburkannya, lurus saja dia. Kalau dalam koloid dia akan menyebar seperti itu ya. Nah, ini contohnya nih ya. Ini adalah asap yang disenter, dia kan cahayanya itu disebarkan sama dia gitu, sama asap ini tadi. Kemudian gerak berawon adalah gerak zigzag ya pada partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan yang tidak seimbang antar partikel koloid ya. Jadi partikel koloid ini gerak zigzag itu seperti ini ya. Partikel koloid ini selalu bertumbukan sehingga timbullah suatu gerakan yang zigzag ya. Zigzag itu begini acak dia. Seperti ini ya. Itu namanya gerak zigzag. Karena partikelnya bertumbukan. Kemudian ada yang namanya adsorpsi ya. Adsorpsi itu penyerapan partikel koloid pada partikel-partikel pada permukaan koloid ya. Jadi koloid ini ternyata dapat menyerap partikel di permukaannya. Contohnya pemutihan gula tebu dengan karbon aktif ya. Nah, karbon aktif itu nanti dapat menyerap zat warnanya ya. Jadi gula tebu itu sebenarnya awalnya di warnanya agak kuning. Setelah ditambah karbon aktif ini dia akan menjadi putih ya. Diserap oleh karbon aktif. Namanya adsorpsi. Kemudian
Penyerapan zat warna, bau, dan rasa pada air dapat juga menggunakan karbon aktif ya. Karbon aktif ini warnanya hitam ya, itu karbon yang dipanaskan pada suhu sekitar 800 derajat Celcius ya. Kemudian norit. Nah, norit ini juga merupakan karbon aktif. Di dalam usus, norit membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas ataupun racun ya. Ini yang zaman dulu diminum pada saat diare ya. Kemudian tawas. Tawas dalam air membentuk koloid AlOH 3 kali yang dapat menyerap zat warna juga dia. Ya. Nah. Kemudian permukaan partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel bermuatan positif dan negatif ya. Nah, koloid ini kalau dia menyerap partikel positif, maka koloid tersebut akan bermuatan positif. Jika dia menyerap partikel bermuatan negatif, maka dia akan bermuatan negatif ya. Seperti itu dia. Contohnya koloid FeOH 3 kali mengabsorpsi muatan positif dari medium pendispersinya sehingga bermuatan positif ya. Sedangkan koloid AS2S3 ini mengabsorpsi muatan negatif dari medium pendispersinya sehingga AS2S3 ini bermuatan negatif ya. Jadi FeOH ini dapat menyerap muatan positif, sedangkan AS2S3 dapat menyerap muatan negatif ya. Seperti ini dia nih. FeOH ini dapat, kalau ada ion positif dia diserapnya ya. AS2S3 tadi dapat menyerap S2 ini bermuatan negatif, maka dia akan diserapnya sehingga dia sendiri bermuatan negatif. Kalau ini dia sendiri bermuatan positif, itu maksudnya. Nah, kemudian aplikasi dari absorpsi partikel koloid ya. Contoh aplikasi absorpsi partikel koloid, sebenarnya tawas ya. Tawas itu rumus kimianya Al2SO4 3 kali. Ini dia. Bening seperti itu, kristal bening. Digunakan untuk menjernihkan air tadi ya. Prosesnya adalah tawas ini tadi tambahkan ke dalam air, akan terhidrolisis menjadi AlOH 3 kali ya. AlOH 3 ini merupakan partikel koloid yang dapat menyerap zat warna dan juga dia dapat menggumpalkan lumpur gitu. AlOH 3 kali ini ya. Nah, tapi asal usulnya Al2SO4 3 kali ya. Koagulasi ya. Apa itu koagulasi? Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel-partikel koloid ya. Nah, jika partikel koloid kehilangan muatannya, maka dia akan menggumpal ya. Contohnya penggumpalan putih telur pada saat dipanaskan ya. Pada saat dipanaskan telur itu kan dia menggumpal, itu namanya koagulasi ya. Kemudian tadi AlOH dapat menggumpalkan lumpur ya. Lumpur itu awalnya titik-titik kecil dapat disatukan oleh AlOH 3 kali. Kemudian asap atau debu di pabrik dapat digumpalkan dengan koagulasi listrik dari kotrel ya, itu dia. Nah, kemudian elektroforesis ya. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis adalah penghilangan muatan koloid dengan menggunakan medan listrik ya, seperti ini dia ya. Ini koloidnya, ini medan listriknya di sini. Jadi muatannya ini kan dihilangkan di sini ya. Nah, elektroforesis ini merupakan cara canggih untuk identifikasi DNA dalam identifikasi korban pelaku kejahatan. Jadi elektroforesis ini dapat mendeteksi siapa yang melakukan, katakanlah pelaku pembunuhan, seperti itu ya. Kemudian muatan koloid tadi ya, penghilangan muatan koloid dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Yang satu menggunakan proses elektroforesis ya. Nah, jadi elektroforesis ini adalah pergerakan partikel koloid ke elektroda dengan muatan yang berlawanan ya. Nah, kemudian penambahan koloid dengan muatan berlawanan apabila dicampurkan dengan dua sistem koloid yang muatannya berlawanan, maka kedua koloid akan saling mengabsorpsi dan menjadi netral ya. Akibatnya terbentuklah koagulasi.
Yang ketiga, penambahan elektrolit. Penambahan larutan elektrolit ke dalam sistem koloid akan menggumpalkan juga partikel koloid ya. Karena elektrolit itu juga ada ion-ion positif dan negatif di dalamnya. Kemudian bagaimana cara pembuatan koloid tadi ya? Nah, pembuatan koloid ini, metode pembuatan koloid sistem Sol dapat dibuat dengan dua metode ya. Satu metode kondensasi, satu lagi metode dispersi ya. Metode kondensasi itu adalah metode di mana partikel-partikel kecil larutan bergabung menjadi partikel koloid ya, itu dia. Namanya kondensasi ya. Kemudian metode dispersi ini di mana partikel-partikel besar dipecah menjadi ya berukuran koloid ya. Nah, ini kebalikannya tadi. Kondensasi itu kecil-kecil digabungkan sehingga berukuran koloid. Sedangkan ini besar-besar dihancurkan, dipecahkan menjadi koloid seperti itu ya. Nah, metode kondensasi dilakukan dengan reaksi kimia, yaitu reaksi hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan reaksi redoks ya. Nah, ini sudah tadi. Nah, contoh pembuatan koloid Sol dengan hidrolisis ya. Hidrolisis ini satu, Sol AlOH 3 kali dibuat dengan reaksi hidrolisis AlCl3 dengan air yang mendidih ya. Jadi AlCl3 ini dicampurkan dengan air yang mendidih akan terbentuk koloid AlOH 3 kali ya. Kemudian Sol FeOH 3 kali dapat dibuat dengan hidrolisis garam FeCl3 juga dengan air mendidih ya. Nah, FeCl3 ini campur dengan air mendidih, dia akan terbentuk koloid FeOH 3 kali ya. Seperti itu reaksinya. Kemudian contoh pembuatan koloid Sol dengan dekomposisi rangkap ya. Satu, Sol AS2S3 dapat dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke larutan AS2O3 sehingga terbentuk koloid AS2S3. Reaksinya seperti ini dia ya, ini koloidnya. Sol AgCl3 dapat dibuat dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dengan larutan HCl ya. Jadi AgNO3 tambah Cl terbentuklah koloid AgCl ya. Nah, kemudian contoh pembuatan koloid Sol dengan reaksi redoks. Nah, contoh reaksi redoks itu Sol belerang dapat dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2 ya. Jadi H2S ini dicampur dengan SO2 terbentuklah koloid belerang ya. Kemudian Sol belerang, Sol emas dibuat dengan mereduksi garamnya dengan formaldehid ya. HuCl2 tambah formaldehid ini tambah air akan menghasilkan Sol emas. Seperti itu dia cara pembuatannya. Kemudian yang kedua, metode dispersi ya. Nah, metode dispersi ini ada 3, yaitu satu, cara mekanik. Mekanik ini penggilingan partikel kasar sehingga menjadi partikel koloid ya. Contohnya pembuatan cat ya. Jadi cat itu sebenarnya ukurannya pertama yang besar, digiling secara mekanik sehingga dihasilkan partikel yang berukuran koloid ya, misalnya cat tadi ya. Kemudian cara peptisasi, proses dispersi endapan menjadi partikel koloid dengan penambahan zat pemecah. Contohnya Sol FeOH 3 kali dapat dibuat dengan penambahan FeCl3 ke dalam endapan FeOH 3 kali ya. Kemudian cara Budusur Bredig, ini digunakan untuk membuat Sol emas, perak dan platina ya. Cara ini menggunakan loncatan listrik ke dalam logam dengan medium pendispersi air, seperti itu ya. Nah, kemudian kita belajar lagi tentang pemurnian koloid ya. Pemurnian koloid adalah penghilangan zat-zat pengotor di dalam sistem koloid yang tidak diinginkan ya. Pemurnian koloid ini yang pertama adalah dialisis ya. Dialisis adalah pemisahan dengan zat yang berukuran koloid dapat dipisahkan dengan pengotor yang ukurannya lebih kecil ya, dengan menggunakan selaput semi permeable ya.
Selaput semi-permeabel adalah selaput yang bisa melewatkan partikel kecil dan menahan partikel yang berukuran besar. Itu selaput permeabel ya. Karena pori-porinya itu dapat melewatkan zat berukuran kecil, sedangkan yang besar ditahannya gitu ya. Nah, apa aplikasinya dialisis ini adalah pencucian darah ya. Jadi seperti ini dia. Ini pencucian darah ya. Ya. Darah mengandung partikel-partikel dari berbagai jenis dan ukuran seperti sel darah, protein, ion-ion, dan zat-zat sisa berupa senyawa organik seperti urea ya. Protein, ion-ion diperlukan di dalam darah, sedangkan urea harus dikeluarkan karena dapat mengganggu metabolisme. Tugas mengeluarkan urea ini adalah tugas ginjal ya. Nah, jika seorang menderita ginjal, maka pemisahan zat-zat berbahaya tersebut ya, urea tadi, tidak berjalan dan menumpuk di dalam darah. Menumpuk di dalam darah ya, tidak tersaring dia ya. Jadi kegagalan ginjal dibantu oleh alat yang namanya dialisator ya, yang dapat memisahkan urea dari darah. Nah, jadi kalau ginjalnya sudah rusak, dia akan harus dicuci darah ya dengan menggunakan alat dialisator ini tadi ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini darahnya nanti yang ginjalnya sudah tak berfungsi dengan baik ya, yang tidak dapat menahan urea tadi ya. Nah, masukkan ke dalam dialisator ini. Jadi dialisator ini berfungsi sebagai ganti ginjal jadinya ya, ganti ginjal. Di sini nanti dicuci, artinya disaring lah si zat-zat yang mau dikeluarkan. Di sinilah dia dibersihkan nanti. Setelah bersih nanti di sini dibalikkan lagi ke orangnya seperti itu darahnya nih ya, seperti itu dia. Kemudian penyaringan ultra. Penyaringan ultra itu partikel koloid dapat juga dipisahkan dengan pengotor dengan yang larut dalam sistem koloid dengan menggunakan penyaring ultra ya. Penyaringan ultra ini dapat dilakukan dengan kertas saring yang telah diresapi oleh selulosa. Jadi tapi proses ini cenderung agak lambat ya. Begitulah dia. Nah, berikutnya kita akan belajar aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari ya. Inilah contoh aplikasi kimia koloid dalam dunia industri. Satu, dalam industri makanan, dia dalam pembuatan keju, mentega ya, susu. Kemudian dalam industri kosmetik, dia bisa membuat krim, pasta gigi, sabun ya. Industri cat, dia membuat cat. Industri kebutuhan rumah tangga, dia membuat sabun dan deterjen. Industri pertanian, dia insektisida dan pestisida ya. Industri farmasi, dia membuat penisilin untuk suntikan, seperti itu dia. Nah, aplikasi lain ini juga penting ya. Aplikasi lain dari sistem koloid tadi adalah pengolahan air bersih ya. Air danau, air sumur dapat diolah menjadi air minum ya. Caranya seperti ini. Pengolahan sederhana dia, jadi kita susun hal yang seperti ini ya. Di sini ada gambarnya ini ya, seperti itu dia. Di sini kita masukkan air yang akan diolah ke dalam wadah ini, tapi sudah dicampur dengan tawas di sini ya, tawas ya, karbon aktif, kaporit, dan kapur. Kapur ini gunanya untuk menetralkan pH ya. Karbon si tawas tadi untuk menggumpalkan pengotor-pengotornya ya. Kaporit ini bisa membunuh kuman. Seperti itu dia akan mengalir ke sini, pasir sini ya. Bisa juga ditambah hijuk di sini. Nanti ini keluar adalah air bersih, seperti itu dia. Nah, kemudian pasir ini gunanya tadi untuk penyaring, tawas menggumpalkan rumpul yang mengabsorpsi zat warna dan mencemar. Nah, kapur membunuh kuman, kapur untuk menaikkan pH air ya. Karena tawas tadi kan telah mengambil alkalitas air, artinya tawas itu bersifat asam ya.
Jadi seperti itu dia. Oke, demikianlah pembahasan koloid, semoga bermanfaat. Terima kasih.